Halo semuanya, perkenalkan saya Kristina Kumala dengan 1342492. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat part atau bagian keempat dari part ini, yaitu bagian yang berbentuk belah ketupat. Nah, bisa dilihat dari gambar tekniknya bahwa part ini memiliki dua komponen utama, yaitu bentuk belah ketupat yang dihubungkan dengan sebuah tabung ke tabung silinder yang ada di tengah. Oke, ide pertama yang bisa kita ambil adalah sulit untuk membuat part atau tambahan bagian dari permukaan sisi silinder. Oleh karena itu, kita akan membuat plane baru dengan reference dari sisi datar yang ada pada base, yaitu pada sisi post extrude 2. Pertama-tama kita klik face tersebut, kemudian kita pilih features, reference geometry, kemudian kita klik plane. Nah, saat kita klik plane akan muncul first reference face 1, itu sudah benar sesuai dengan yang kita select pertama kali. Namun, bisa kita lihat dari gambar tekniknya bahwa yang diminta adalah 10 mm ke dalam, bukan keluar. Oleh karena itu, kita bisa klik flip offset untuk membalik orientasi dari si plane-nya. Oke, setelah selesai kita klik centang, kemudian sekarang kita klik plane 3 dan kita perbesar. Oke, sekarang kita akan membuat sketch dari belah ketupatnya. Pertama kita klik plane 3, kemudian kita klik sketch dan pilih yang sketch. Setelah itu kita akan membuat center line berdasarkan dari titik originnya. Tarik garis lurus dari origin secara vertikal ke atas, dan juga buat perkiraan garis center line yang tegak lurus di tengah-tengah. Nanti kita akan betulkan dengan Smart Dimension supaya hasilnya lebih simetris. Oke, setelah selesai kita bikin center line-nya sesuai dengan origin, sekarang kita gunakan Smart Dimension untuk mengukur kesesuaian dari center line yang telah kita buat atau garis panduan yang kita buat. Yang vertikal kita akan gunakan jarak dari datum A, yaitu jika kita lihat dari gambar teknik yang ada di sebelah kanan ini, dari titik tengah belah ketupat kita menuju ke dasar base-nya adalah 72 mm. Oke, selanjutnya jangan lupa juga untuk membuat hubungan dari kedua garis ini, yaitu perpendikular, tegak lurus, agar dia stay bentuknya tidak bergeser-geser kemana-mana. Oke, selanjutnya kita menggunakan sketch line, kita akan buat bentuk belah ketupat. Pertama, buat bentuk belah ketupat dengan menghubungkan titik di garis vertikal dan juga horizontal. Bentuknya tidak harus sempurna belah ketupat terlebih dahulu, yang penting menyerupai belah ketupat. Setelah itu, karena kita ingin memperoleh jarak dari ujung fillet bagian atas ke ujung fillet bagian bawah, begitu juga dengan yang kanan dan yang kiri. Oleh karena itu, jangan menggunakan Smart Dimension terlebih dahulu untuk mendefinisikan belah ketupat yang masih runcing, melainkan fillet terlebih dahulu di sisi kanan kiri dengan radius 8 mm dan atas bawah dengan radius 20 mm. Nah, setelah itu dengan Smart Dimension dari titik tengah fillet di sebelah kiri dengan titik tengah di fillet sebelah kanan, yaitu sepanjang 90 mm, dan juga hubungkan titik tengah dari fillet atas ke bawah dan pasangkan ukuran 40 mm. Oke, sekarang setelah semuanya terdefinisi, kita akan keluar dari sketch, kita exit sketch, kemudian kita select sketch tersebut, dan kita pergi ke features, kemudian kita pilih extrude boss atau base. Nah, setelah kalian klik boss extrude, sekarang kalian bisa pilih directionnya adalah blind, yaitu langsung dia extrude aja tanpa memperhatikan apapun sejauh 8 mm. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar tekniknya bahwa ketebalannya adalah 122 dikurangi dengan 114. Oke, sekarang kita akan membuat bagian kedua, yaitu tabung yang menjadi penghubung belah ketupat dengan silinder utama. Nah, caranya adalah kembali kita select plane 3, kemudian kita buat center line di tengah-tengah belah ketupatnya agar dia simetris. Kemudian dari titik tengah kita buat lingkaran dengan menggunakan sketch, kemudian kita pilih circle. Pilih circle yang model pertama, itu dari titik tengah dan juga nanti jari-jarinya berapa. Oke, langsung saja kita buat. Dan di sini bisa kita lihat bahwa di gambar tekniknya diminta bahwa diameter dari lingkaran ini adalah 30. Oleh karena itu langsung kita gunakan Smart Dimension untuk mendefinisikannya sebagai 30 mm. Kemudian setelah selesai, kita klik exit sketch dan kita pilih features untuk memilih boss extrude. Nah, untuk boss extrude kita pilih from surface atau plane. Lebih baik kita gunakan ini agar kita tidak secara tidak sengaja memotong atau bahkan menumpuk bagian atau part yang lainnya. Jadi kita pilih pertama surface atau plane-nya dari belah ketupat bagian belakang, kemudian up to surface yang silinder bagian tengah. Oke. Setelah terhubung, kita bisa klik centang.
Oke. Nah, sekarang silinder yang di penghubungnya sudah selesai, bentuk belah ketupat utamanya juga sudah selesai. Kita bisa lakukan fillet terhadap sambungan dari silinder ini pada sisi belah ketupat, sisi belakang belah ketupat, dan juga pada sisi silinder. Nah, untuk filletnya berdasarkan gambar teknik kita diminta untuk membuat fillet dengan jari-jari 3 mm. Oke, selanjutnya kita akan membuat 3 lubang yang ada pada belah ketupat ini. Yang pertama, untuk lubang yang harus kita buat adalah lubang yang ada di tengah ini yang besar dengan diameter 25 mm. Nah, pertama-tama kita ulangi caranya, klik plane 3, kemudian kita bikin center line sesuai dengan belah ketupatnya supaya simetris, kemudian kita bikin lingkaran di tengah, kita gunakan smart dimension ukuran 25. Setelah itu kita exit sketch, kita ke features, dan kita akan memilih extrude cut untuk memotong bagian silinder yang ada dalam sini. Nah, agar dia tidak berlebihan memotongnya, gunakan from surface lagi, bagian depan belah ketupat, up to surface, kita geser orientasi kita dan kita pilih tabung bagian dalam. Oke, setelah selesai, kita klik centang. Selanjutnya, untuk membuat 2 lingkaran kecil yang ada di kanan kiri, kita ulangi caranya, kita klik plane 3, kemudian kita buat lagi center line-nya, dan kita buat lingkaran dengan diameter yaitu 8. Oke, setelah itu, setelah semuanya terdefinisi, sekarang kita lanjut untuk membuat lubangnya dengan cara kita exit sketch, kemudian kita ke features, kemudian kita pilih extrude cut, dan kembali lagi kita lakukan extrude cut from surface to surface, dari sisi depan belah ketupat ke sisi belakang belah ketupat agar dia tidak memotong bagian lain. Dan setelah selesai, kita bisa lihat dari section view untuk memastikan apakah gambar kita sudah sesuai atau belum dengan gambar teknik. Sekian dari saya, terima kasih.